Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Maaf Ibu ya, saya mengganggu sebentar waktunya. Saya dapat tugas dari saya jadi CGP Angkatan 10 mengerjakan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan kepala sekolah tentang etika dilema. Ya. Mohon maaf Ibu, saya untuk pertanyaan pertama ya Ibu ya. Kita langsung saja ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau untuk mengambil keputusan, memang nggak rada-rada sulit. Tapi sebelum keputusan itu diambil, biasanya ibu kan suka nanya. Ya walaupun misalnya sama guru senior atau sama yang wawasan pandangannya luas, jadi itu kalau mengambil keputusan ya seperti itu, nanya dulu. Jadi bukan langsung jebret jadi gitu, enggak ya. Jadi nanya dulu. Nah setelah itu ya namanya sebuah keputusan ada ya tidak menyenangkan semua, ada yang ini, Ada yang pro, ada yang pro dan ada yang kontra. Itulah namanya keputusan gitu. Berarti tidak semena-mena walaupun jadi kepala sekolah harus begini begitu gitu ya Bu ya. Tapi harus ada pertimbangan dahulu. Oke. Untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dilihat dari masalahnya yang ada. Misalnya tentang ya, misalnya pegawai. Jadi dilihat dulu, kita iniin dulu. Soalnya sebuah keputusan itu kan nggak langsung berdiri gitu ya. Kita ngelihat dulu dari topik masalah itu, misalnya si orang ini sambutannya dengan siapa, dengan siapanya gitu ya. Itu kalau buat langsung dengan pegawai ya. Tapi misalnya ada lagi murid juga ya, kalau ngambil keputusan tiba-tiba anak yang belum bisa apa-apa, misalnya baca lah ya, terus tahu-tahu udah naik ke kelas selanjutnya, seperti itu kan harus kita jenjang, kita maksudnya dipilah-pilah ini di mana, ininya di mana, seperti itu. Berarti selama ini Ibu pernah mengalami atau Ibu pernah menjalani mengambil keputusan yang berdilema gitu Bu? Pernah tidak Ibu? Iya, keputusan yang berdilema itu sudah pernah dialami. Pernah dialami. Ya. Boleh tahu Ibu, Ibu sebagai kepala sekolah atau Ibu dulu sebagai guru gitu? Sebagai kepala sekolah. Oh, berarti saat ini ya? Enggak saat ini sih. Ketika yang tahun-tahun kemarin gitu. Iya. Kan Ibu dari tahun 2022, jadi ya tahun kemarin ya seperti itu. Jadi ngambil keputusan itu harus Ibu ambil walaupun dengan perasaan itu tidak enak gitu, dengan dia masalahnya dari si orang tersebut. Ibu kenal keluarga baiknya, tapi kan di mana keputusan tersebut memang harus diambil, bukan buat berat sekali ya. Maksudnya buat orang itu jadi semangat. Keputusan itu untuk orang itu semangat, bukan kita iyahin aja ternyata kan anaknya malah nggak beres. Jadi kita kasih sistem jerak gitu, maksudnya efek jerak juga ya. Iya, itu didikan kepada orang tersebut. Iya, maksudnya seperti itu. Baik Ibu, terus langkah-langkah apa saja yang selama hidup ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berdilema? Apakah ada langkah-langkahnya dan juga efektif tidak Ibu dalam mengambil keputusan tersebut itu? Langkah-langkahnya ya. Apakah sudah efektif atau tidak dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu alami seperti itu? Awalnya iya ya, tapi emang keputusan itu harus terjadi, efektif tidak efektif, enak tidak enak, dan itu harus diambil keputusan. Harus dijalankan, harus ada keputusan ya Bu, harus ada. Jadi jelas. Jadi kita nggak bisa, namanya sekarang udah pemimpin, nggak bisa masa bodoh atau gimana. Jadi yang namanya keputusan ketika itu harus benar-benar langsung diputuskan gitu. Berarti
walaupun kita ngerasa nggak enak ya, walaupun ngerasa nggak nggak nyaman, tapi tetap ada keputusan yang harus ada. Iya, iya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang pernah Ibu alami? Itu keputusan yang berhubungan dengan, maksudnya ada hubungannya dengan perasaan nggak enak, Iya. itu Nggak nyaman. Iya, nggak nyaman itu. Iya. Hanya itu iniannya. Jadi Tantangannya. dia tantangannya seperti itu. Ya, terus juga pasti Ibu ada pengaruhnya gitu ya dalam diri Ibu sendiri, karena ada tantangan tersebut Ibu jadi kepikiran. Benar. Atau apa gitu ya dalam kehidupan Ibu sehari-hari seperti itu. Iya. Kalau ibu sendiri kalau misalnya ada hal yang harus diputuskan tapi belum ada keputusan, jadi dipikirin dulu ini baik apa enggak, bagus apa enggak gitu. Jadi pikiran terus, padahal kalau sudah besoknya kalau misalnya kita putusan itu udah diambil, udah tenang gitu. Iya, itu pikiran dilemanya itu jadi pikiran. Seharusnya kan enggak gitu, tapi ya begitu. Namanya perempuan beda kepikiran. Iya. Terus selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal ya dalam sebuah penyelesaian kasus tertentu, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal selanjutnya gitu untuk menyelesaikannya? Kalaupun ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Kalau untuk keputusan seperti itu, karena emang udah hasil ini, Ibu suka langsung. Jadi langsung kalau udah kita nanya ke sini saya terus begini, nanya sama orang yang berpengalaman juga, dengan misalnya dengan pengawas bina atau apa. Jadi Ibu langsung. Jadi Ibu nggak ke atasan Ibu dulu ya. Ibu nggak buat jadwal gitu, enggak. Langsung, karena mereka sudah ngasih ini seperti ini, kayak begini gitu. Jadi langsung. Walaupun dengan berbagai macam pertimbangan, dan juga Ibu juga berkolaborasi dengan atasan-atasan Ibu, Ibu langsung buat keputusannya. Walaupun keputusannya kadang pro dan kontra seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus adakah seseorang gitu ya Bu ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ada faktor atau seseorang yang bisa membantu, misalkan dari faktor dari dalam diri Ibu, keluarga, atau faktor dari guru-guru gitu, atau dari atasan Ibu gitu, yang dapat membantu Ibu gitu? Biasanya dari atasan. Kalau dari guru-guru masukan aja. Kalau sekarang orangnya seperti itu kan, dulunya enggak, itu bahan pertimbangan juga. Nah sekarang dia begitu kan juga harus dulunya begini baik. Mungkin ada pengaruh apa gitu dari gitu, diri jadi dia jadi begitu ya. Tapi kan kalau misalnya orang tersebut ada masalah pribadi tapi kan sudah lepas, kenapa masih ini, kan harus profesional kalau dunia kerja seperti itu. Jadi jangan bawa-bawa masalah pribadi gitu. Berarti Ibu seseorang, maksudnya Ibu mengambil keputusan itu ini dari atasan Ibu, dari atasan juga, pengawas pendapat mereka juga ya. Iya, nggak langsung Ibu menentukan ini enggak ya. Dari Harus ada teman-teman pertimbangan guru juga. Teman guru tentunya senior ya Bu ya, yang dapat membantu. Kalau itu semua. Semua Karena belum tentu masalah itu. Belum tentu yang senior juga ini, kan takutnya namanya manusia, ada pro ada kontra terhadap orang tersebut. Jadi semua ditanya. Jadi dengan kasus adanya seseorang ini, jadi kita tahu dari karakter orang tersebut itu dari teman-temannya, dari guru-guru senior, kan itu harus dipertimbangkan gitu. Baru Ibu bisa mengambil keputusan. Seperti itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan terakhir Ibu ya, mohon maaf, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan pada etika dilema ini? Iya, jadi pengalaman yang paling berkesan itu ya, yang paling membekas yaitu, jadi kalau kita menemukan masalah, jangan dilama-lamain. Jadi langsung harus
Jadi langsung harus bergerak, jangan nunggu sampai berlama-lama, berlarut-larut, ya berlarut-larut, sampai akhirnya sebut, ya seperti itu, jadi bahan pikiran sendiri. Jadi nggak bagus juga Nggak baiknya bagus, ya. ya itu seperti Dalam itu karena lingkungan gitu ya. karena kita mandang yang ada di orang tersebut gitu, Iya. orang tuanya modelnya begitu. Jadi seharusnya langsung aja, jadi nggak banyak pikiran, jadi kemana-mana juga rapi. Penyelesaian selesai kasusnya, Iya, selesai. selesai. Kita juga hidupnya jadi nyaman, teman-teman yang lain juga jadi tertib gitu ya Bu ya. Betul. Permasalahan orang tersebut juga jadi ada efek jeraknya dan juga tidak berdampak negatif ke seluruh lingkungan sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Iya, atas sama-sama. waktunya. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang tidak berkenan dalam pertanyaan-pertanyaan Ibu, pertanyaan-pertanyaan saya mohon maaf. Saya undur diri Ibu, terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Ibu juga mohon maaf kalau jawaban Ibu kurang pas. Ya, sama-sama Ibu. Baik Ibu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Lisa. Mohon maaf Ibu ya mengganggu. Silakan Bapak. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika. Nanti Ibu akan saya wawancarai. Silakan. Sudah siap Ibu? Siap saya. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Baik Ibu, saya akan mencoba ya. Jadi saya dalam mengambil sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman guru yang saya anggap sebagai senior di sini. Bagaimana pendapatnya supaya hasil keputusan saya itu benar-benar bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kalau saya pada kondisi tertentu saya tidak bisa memecahkan satu masalah meminta, artinya Berkolaborasi ya, masukan, iya. berkolaborasi. Juga kalau perlu ada atasan saya itu kepala pengawas. Tapi kalau misalnya sudah bisa dengan rekan yang ada di sini untuk mencari solusi yang terbaik, tentunya saya berusaha. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat ini? Baik, biasanya saya mencari informasi dulu Bu Nisa, misalnya dari teman sejawat ya, terutama komite sekolah, orang Pak Wali murid, kalau perlu ya, tergantung permasalahannya berkenaan dengan apa gitu. Jadi saya dapat informasi tersebut supaya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Berarti harus ada masukan-masukan ya Bu ya. Terus untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya berusaha untuk sebuah keputusan yang diambil itu saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan itu bisa berjalan secara objektif, tidak memihak. Nantinya dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan salah satu pihak. Jadi baik itu guru dengan teman-teman sejawat ataupun dengan orang tua siswa, dan itu juga dengan siswa itu sendiri. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Apakah ada tantangannya atau tidak? Tentu ya. Tantangannya yaitu sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak. Itu sudah sering terjadi seperti itu dan saat itu saya sudah alami. Banyak ya. Jadi sebagian pihak tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada pihak yang misalnya menerima keputusan saya itu.
masalahnya atau sebuah keputusan bersama dengan yang diambil, misalnya dalam sebuah rapat musyawarah itu dalam biasanya pemimpin kelas terus pengambilan keputusan dalam menata lingkungan sekolah ini bagaimana. Jadi saya punya itu, tapi keputusan itu tidak mutlak dari saya, tapi harus minta pendapat rekan-rekan di sini. Dan ada yang misalnya merasa keberatan itu, saya pun harus kembali memberikan penjelasan. Jadi bagaimana keputusan itu saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak secara adil, itu maksudnya. Berarti Ibu tuh menginginkan nyaman ya Bu ya, Yang terbaik. yang terbaik untuk sekolah ini ya Bu ya, untuk semuanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan prosedur atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika ini? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedurnya seperti apa kalau misalkan Ibu memiliki jadwal? Seperti itu. Di sini ada yang misalnya mendadak spontan, ada yang harus terstruktur. Ya. Ada. Berarti ada kasus-kasus ringan, ada kasus-kasus berat ya Bu ya? Nah, kalau misalnya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika Ya. dengan memanggil secara bergantian atau yang bersangkutan, kemudian dapat jalan penyelesaiannya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah. Menurut dia, jadinya menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan bijaksana. Jadi harus, kalau misalnya nggak selesai dalam satu waktu, ini kayaknya harus beberapa tahap harus sudah selesai. Nah, itu harus dijadwal tentunya. Membutuhkan waktu. Iya. Kasus yang ringan yang bisa diselesaikan hari itu juga bisa hari selesai. itu bisa selesai. Kalau yang tidak selesai tentunya harus butuh waktu dan harus. Iya Bu ya, untuk kepentingan bersama, untuk memajukan sekolah maupun pendidikan di lingkungan kita ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu ya, mengganggu waktunya. Terima kasih Dan saya juga atas penyampaiannya. bisa membantu tugas Bu Nisa. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.